Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Dan terkait dengan impor tekstil ilegal yang beberapa waktu belakangan juga masih kembali terjadi, terutama 1 bulan lalu pasca ditemukan oleh pemerintah jalur melalui Batam gitu ya, ada impor tekstil ilegal. Dan terkait hal ini kita coba diskusi kembali setelah tadi di segmen sebelumnya kita sudah diskusi dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Saat ini sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Bapak Adre Sudrajat, Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Sepatu Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Ade. Ya, apa kabar? Baik. Baik, semoga selalu sehat dan fit begitu ya Pak. Baik Pak Ade, terkait dengan hal ini, terkait tema kita pada kali ini Market Review mengusut impor tekstil ilegal. Tadi dari sisi asosiasi sudah cukup menjelaskan banyak begitu sebetulnya yang terjadi di lapangan. Tapi dari sisi Kadin sendiri, Pak Ade, bagaimana kemudian Anda memandang kasus ini terutama impor tekstil ilegal yang lagi-lagi kembali terjadi? Ya, istilahnya namanya juga ilegal. Kalau ilegal itu adalah sesuatu yang tidak disertai oleh dokumen. Artinya kita juga tidak bisa men-trace karena itu bukan kewenangan kita dari mana asal barang dan lain sebagainya. Tentu yang bisa men-trace ini hanya kepolisian atau kejaksaan yang berwenang. Tapi di satu sisi barangkali kita juga bisa lihat bahwa di pasar masih beredar cukup banyak. Artinya dengan peredaran itu apakah pertanyaannya ini adalah barang yang baru masuk atau memang sisa tahun lalu? Oke. Ya bisa jadi kan. Istilahnya kan yang tahun lalu pun nggak laku sama dengan stok barang kita di pabrik-pabrik saat ini. Banyak yang tidak laku. Ya. Ya tentu apakah mereka baru keluar tahun ini? Karena bagaimanapun juga tahun kemarin ini masih berangkali importnya melalui yang legal ya. Artinya membayar bea masuk dan lain sebagainya. Jadi legal saya sampaikan karena memang Indonesia telah menerapkan safeguard sebagai produk tekstil sehingga menggairahkan bagi importir bertindak kriminal. Selisihnya terlalu tinggi ya. Tentu itu sangat menarik ya. Baik. Tapi jika kita lihat kasus ini, terutama impor tekstil ilegal Pak Ade, apakah kemudian Anda melihat ada beberapa penyebab di balik itu? Apakah memang akhirnya bea masuk kita terlalu mahal sehingga akhirnya impor kembali terjadi untuk kemudian meminimalkan bea masuk, atau justru Anda lihat ada hal-hal lain yang menjadi penyebab utama dari kasus ini kembali terjadi? Penyebab tingginya bea masuk memang kita itu adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri. Tapi tentu bagaimanapun juga ilegal ini tidak bisa bekerja bertepuk sebelah tangan, pasti bertepuk berbagai tangan. Ya, tentu di situ berbagai tepuk sebelah tangan ya Anda tahu lah. Jadi ini bukan murni memang niatnya pasti dari pelaku usahanya sendiri, tapi ada pihak lain yang mungkin bisa kita katakan menjadi salah satu penopang juga sehingga akhirnya ini bisa terjadi. Apakah kemudian memang proteksi kurang di sana, kemudian dari sisi pemerintah mengawasinya juga kurang? Bagaimana kemudian penilaian dari Anda dan juga Kadin terutama Pak Ade? Ya, kita merasa bahwa perlindungan untuk pasar dalam negeri dan produsen dalam negeri sudah cukup sebetulnya dari sisi aturan yang diperkenankan oleh WTO. Namun bagaimanapun juga di dalam pelaksanaannya kita sangat bergantung kepada aparatur sipil negara yang dalam hal ini sebagai pengawas daripada perbatasan kita. Tentu kalau mereka tidak dibekali nasionalisme yang tinggi, tentu tetap akan terjadi. Oke. Tapi keresahan-keresahan semacam ini sebetulnya sudah disampaikan ke pemerintah atau belum, Pak Ade? Oh iya, terus kita sampaikan untuk salah satu bentuk kritik yang harus kita bangun bahwa ini terjadi. Namun kan garis pantai Indonesia ini panjang sekali, dan pintu masuknya berbagai cara. Bukan hanya kontainer base, tapi juga bisa kapal tongkang.
Kapal ikan masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Pelabuhan kecilnya ini jumlahnya kan ratusan di Indonesia. Iya. Ya, itu yang masalah kita. Oke, tapi dari tadi hal-hal yang mungkin sudah disampaikan ke pemerintah, meskipun kita tahu memang kondisinya di lapangan cukup berat, apakah kemudian sudah ada perbedaan begitu dari yang sudah disampaikan dari sisi pelaku usaha, akhirnya pemerintah menjawab dengan mungkin regulasi atau proteksi yang sudah lebih baik lagi? Apakah ada perbedaan terutama dari tahun ke tahun? Regulasi tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, bagi Indonesia regulasi ini sudah oversupply. Ya, regulasinya justru sekarang ini law enforcernya. Law enforcernya baik. Ya, law enforcernya yang harus terus-menerus bekerja. Di dalam perdagangan dunia, pisau itu tidak boleh tajam ke dalam. Tapi harus tajam terhadap produk luar kalau memang kita cinta bangsa ini. Kalau kita memang mencintai bahwa bangsa ini harus bekerja. Maka pisau itu harus tajam keluar, bukan tajam ke dalam. Jadi memang regulasi kita bikin, tapi kebanyakan dipakai untuk menyembelih industri di dalam negeri. Padahal dukungan dan stimulus lah yang diperlukan begitu ya untuk kemudian mendukung industri di dalam negeri. Baik, Pak Ade, kita masih punya segmen berikutnya untuk kita lanjutkan diskusi. Dan dukungan sangat tidak diperlukan kalau memang pemerintah berhasil membendung barang-barang impor tersebut. Baik Pak Ade, ditahan dulu penjelasannya, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan beranjak di tempat Anda, Market Review segera kembali.